ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3. Kami nggak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu, saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut kemudian libur. Toleransi kami. Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini, harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur. Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tapi ketika kemudian kalian melakukan upacara kebohongan, tahun baru gimana? Ya, kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden mengeliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya, bukan, tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Karena itu perintah Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang. Kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Gak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian. Pemerintah mengatakan kalian gak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian, Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Sekali gitu. Bang, kalau untuk tahun baru Bang, ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang permasalahan kalau dipikir perayaan untuk sekarang begini, ya, di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang punya Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat. Tak masalah selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia. Saya kira gitu. Waduh. Oke, saya sapa dulu, izin Mbak Mary ya. Franz Woloria
Halo Franz, dibuka mute-nya dulu. Bang Franz. Halo. Halo. Capek kali aku. Izin boleh saya tambahi Bang Zuma? Silakan. Oke, silakan. Nah, jadi gini Mbak Mary, apakah Anda menyetujui juga dan ikut merayakan berikut adalah nama dewa dalam sejarah yang dikatakan tepat lahirnya dan tepat juga lahir daripada seorang perawan dan penebusan dosa juga tepat, semua tepat. Apakah Anda merayakan itu pada tanggal 25 Desember? Sebagai contoh, Dewa Horus, Dewa Ethiopia dari Sudan, lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Dan tujuan dia mati disalib juga untuk menebus dosa. Itu lahir 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Buddha, Dewa Nepal, lahir 25 Desember. Seorang perawan juga 563 tahun. Sama, diagnosanya sama. Krishna, Dewa India, lahir 25 Desember. Lahir dari seorang perawan juga 900 tahun, diagnosa yang sama. Zarathustra, begitu juga. Hercules, Mitra, Dionysus, Tammuz, Hermes, Adonis, dan banyak lagi. Apakah itu tetap Anda rayakan bersama? Jadi begitu alasan kami tepat. Kami tidak merayakan itu karena itu adalah hari lahir-lahirnya dewa-dewa paganism gitu. Lanjut, stay tune. Saya melahirkan tanggal 25 Desember. Saya sapa dulu yang baru masuk lagi. Ini Bang, yang ngaku-ngaku tentara Bang. Si Marmata. Ya, halo, pagi. Ya, pagi gigi kiper kau pagi kau. Nyong kau. Aneh kau. Di sini pagi, kau pula yang marah. Alah, kau tugas di Papua, kau sudah pagi kau. Hah? Kau kau dari mewakili mana apa kau? Kristen kau? Kenapa rupanya? Aku tanya kau agama apa? Selamat pagi, kau marah kau Nora. Kau nggak usah marah-marah lah Nora. Kau yang ngaku-ngaku tentara. Ini si Marmata ini nggak bisa diskusi dia, turunin aja. Nggak bisa diskusi dia. Lah, kau nggak bisa diskusi. Saya bilang. Kiper kau kayak cita kau. Ya, Gak usah ajarkan saya untuk santai ya. Sebentar dulu. Ya, Bang, makanya tadi itu pertanyaan saya sependapat dengan Bang Suma bahwa perayaan Tahun Baru itu kan dirayakan untuk semua umat. Tidak ada ayat di Bible mau mengatakan bahwa itu perayaan orang Kristen. Nah, justru itulah Bang pertanyaan saya karena pergantian tahun itu kan bisa dirayakan oleh semua umat, tetapi terus saya tanyakan ada beberapa teman-teman saya yang Muslim ketika baru mereka tidak mau, katanya mereka ya saya tidak tahu aliran apa sih Muslimnya, cuman mereka dibilang kami tidak rayakan itu gitu. Makanya saya tanyakan Bang, karena sepengetahuan saya itu kan perayaan umum. Iya, gitu Bang. Di Islam itu ada prinsip kehati-hatian. Saya sendiri tidak merayakan, bukan berarti itu menjadi satu kaidah di dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim, enggak. Tapi ya itu adalah suatu kesia-siaan. Dan yang kedua, kecenderungan banyaknya kemudian kemaksiatan yang terjadi di luar. Ya mending di rumah kumpul sama anak dan seterusnya, bikin acara sendiri di rumah daripada keluar gitu ya. Kecenderungan banyak kemaksiatan, dan memang kebanyakan umat Islam itu sangat berhati-hati mereka. Subhanallah, banyak mereka yang itu takut kemudian ketika niatnya itu tercoreng, ketika matanya berzina, ketika kupingnya berzina, ketika lisannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah, maka mereka menjaga itu, sehingga mereka menjaga diri untuk tidak melakukan, ya, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan membawa mereka cenderung kepada kemaksiatan. Di Islam itu begitu. Di Islam itu begitu. Jadi kita maklum, karena kita tidak bisa kemudian menyederhanakan sebuah hukum di Islam itu. Mereka punya kaidah tersendiri, ya mungkin prinsipnya ini adalah hari perayaan orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Bisa jadi, sehingga mereka tidak mau melakukan itu. Jadi mereka punya alasan, dan itu kita harus hargai. Karena umat Islam itu juga ada ada tahun barunya umat Islam itu. Seperti itu.
Izin abangku. Iya, silakan. Ini udah berapa kali naik turun Franz. Halo Franz. Aku Siap. lama-lama aku blokir kau. Jangan. Ya, apa Bang? Ya, cuman aku dipanggil dari tadi loh Bang. Oke, Katolik ya Bang. Ya, silakan bertanya sama Bang Zuma. Selamat malam untuk semuanya. Malam. Selamat malam. Ya, Bang Juma, selamat malam. Malam Bang, malam. Iya. Ini terkait pertanyaan saya ini soal tahun baru. Ya, soal tahun baru. Iya. Karena menurut saya bukan mau bilang ini tahun baru bukan dari kalender Katolik, tapi ini memang aslinya dari sana yang diterbitkan ini, yang disetujui pertama oleh orang Katolik. Tapi kenapa di banyak kota-kota dunia mengikuti perayaan tahun baru? Kurang lebih seperti begitu, Bang. Yang mau dipertanyakan apa ya? Yang mau saya pertanyakan itu apakah boleh selain dari non muslim bisa mengikuti perayaan itu, perayaan tahun baru? Yang melarang siapa Bang? Pemerintah nggak melarang. Tapi kalau di agama? Kalau di Al-Quran itu paling hadis Rasulullah. Seperti itu Bang. Paling di hadis. Okay. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka, kan gitu. Juga di dalam hadis lain, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Artinya Persia dan Romawi, ya berarti kan termasuk. Kalau saudara mengatakan bahwa perayaan ulang tahun baru itu tidak ada hubungannya dengan Persia dan Romawi, ya berarti bukan termasuk tahun baru. Seperti itu Bang. Jadi di kami di Islam, ya selama hal itu tidak membawa kami kepada kemaksiatan, ya, dan tidak melanggar kaidah Islam itu sendiri, ya boleh kami lakukan. Cuman mereka ya, ya silakan Dinda, silakan. Maksudnya diperkuat di hadis lain itu kan sama ketika yang satu redaksinya apakah itu Romawi dan Persia, di hadis lain dikatakan kulna ya Rasulullah al Yahuda wan Nasoro qala paman. Apakah mereka itu umat terdahulu itu adalah bangsa Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, ya tentu siapa lagi kalau bukan mereka, begitu. Berarti sama seperti yang di Bukhari tadi, Dinda. Ya, lagian tahun baru yang dirayakan sekarang ini kan asal-usulnya memperingati kelahiran Dewa Janus. Nah itu dia, nih saya bacakan ya, ini dari Liputan 6. Julius Caesar berpikir akan tepat untuk Januari, bulan yang diambil dari nama Janus, menjadi pintu menuju tahun baru. Ketika membuat kalender, dia pun menjadikan 1 Januari sebagai hari pertama tahun itu. Bagi Caesar, kalender Julian adalah alat dan senjata politik ketika tentara Romawi menaklukkan tanah baru. Kekaisaran sering memberikan kebebasan pada rakyat
barunya dalam mempertahankan adat istiadat agama dan sosial tertentu. Namun setelah kalender dibuat, itu digunakan di setiap sudut kekaisaran, tidak hanya untuk konsistensi tetapi untuk mengingatkan semua warga negara tentang otoritas Romawi dan kekuasaan kaisar. Setelah Romawi jatuh dan agama Kristen menyebar ke seluruh Eropa, perayaan Tahun Baru dipandang sebagai penyembah berhala. Jadi hari pertama tahun itu dipindah ke tanggal yang lebih sesuai dengan agama Kristen. Beberapa negara memulai tahun mereka pada tanggal 25 Maret. Hari orang Kristen memperingati pengumuman kepada Maria bahwa dia hamil secara ajaib, dan banyaklah. Jadi intinya Januari itu adalah memperingati kelahiran Dewa Janus. Begitu. Lanjut. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kelahiran Dewa Janus, apa mungkin kita itu ikut-ikutan memperingati kelahiran dewa? Itu saja yang jadi pertanyaan. Monggo dilanjut. Oke. Silakan Bang Franz. Halo Bang Frans, ditanggapi gimana? Waduh, jadi tidur. Ini suara saya ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Wah, apa? Saya turunin aja lah ya. Ustadz Tahlif mau menambahkan, Ustadz? Ya, sudah sangat jelas sih sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Gurunda. Bahkan tadi Kak Meria itu kan tahun baru itu kan oleh Gurunda, bahkan tadi hak segala umat ya, kalau nggak salah tadi ada kalimat seperti itu. Maksudnya untuk semua. Mungkin ketika hal-hal itu sudah disepakati sebagai momentum pergantian tahun, ya kan, untuk menyatukan gitu kan perhitungan kalender sehingga tidak ada perbedaan secara global. Kalau dikatakan hak segala umat, tapi ada juga umat untuk berhak menentukan sikapnya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam agama tersebut atau agama yang dianut oleh umat tersebut. Sebagaimana di dalam Islam punya aturan, Islam melihat sisi madarat dan maslahatnya gitu. Ketika melihat momentum malam tahun baru yang identik dengan kemaksiatan, ketika melihat di yang Maret itu ya, mereka memajang alat-alat kontrasepsi yang begitu banyak nanti berserakan, itu sama saja dengan momentum terjadinya banyak kemaksiatan. Maka Islam dilarang untuk hadir beserta dengan itu. Islam bisa mengambil dalam momentum itu, mereka banyak berzikir, mereka banyak mengingat kepada Tuhan, yaitu sebagai bentuk perlawanan sikap daripada maksiat, bukan momentum turut memeriahkan gitu. Jadi Islam itu punya kaidah sendiri, apa itu kemaslahatannya, apa itu kemadaratannya kan gitu. Apalagi tidak ada kaitannya dengan ajaran agamanya kan gitu. Dan Islam punya kalender sendiri, yaitu namanya Hijriyah. Itulah yang mesti perlu dimeriahkan, karena dalam momen itu al-hijratu faraqat bainal haqq wal batil. Jadi Hijriyah, kalender Hijriyah, hijrahnya Rasul itu memisahkan antara perkara yang hak dengan yang batil, sehingga tidak dicampur adukan. Begitu kalau di Islam aturannya. Izin Ustadz, saya sapa dulu ya yang baru masuk. LBNRTS. Aduh, banyak kali. LBN. Halo Pak. Oh, Rasnora, tobat kau. Aduh, Tuhan. Apa yang mesti saya tobat, Opung? Masa pula kamu jadi murtad 2 kali kau salibkan Yesus, kau itu salah kamu itu, nanti kamu neraka. Saya sudah bertobat, Opung. Tidaklah, kau arti tobat itu kamu ikut Kristus terus selamat. Kasihan kamu.
Jangan ikuti Nirima Juma besar kepala kau ikut kok. Biar kasih Pung. Kalau mau diskusi ayolah Pung. Daripada nyembah setan bang, meninggalin. Yang nyembah setan, nyembah mayat kamu Juma. Aduh kawan ini. Di dalam kitab saudara Yesus sendiri mengatakan. Logika aja kalian itu. Logika aja. Yesus yang mengatakan. Loncat kau Juma. Yesus yang mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Gimana dong? Gimana bang? Yesusnya yang berkata, bukan saya loh bang. Bobatlah kau. Bang, Yesus itu Mesias bang. Yohanes 12:32. Dan aku apabila kau tinggikan bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Arti Mesias tahu nggak kau Juma? Nah, sedangkan jelas dikatakan dalam kitab saudara. Yohanes 12:34. Sabar dulu. Bro. Tobatlah kalian ya. Enggak usah. Kami telah mendengarkan dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Di Indonesia ini Yesus Mesias besar. Yesus Mesias bukan? Yesus kenapa diturunkan? Yesus Mesias dan Mesias hidup selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah mati kan? Lagian juga dalam kitab saudara sendiri kok yang menerangkan itu. Tadi yang saya bacakan itu Yohanes 12 itu yang mengatakan bahwasanya iblis telah dikeluarkan kemudian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari goa. Keluar dari kubur. Bang, saya kecilkan abang aja ya, nanti kena tombak lagi gimana? Iya betul. Moderator mungkin jangan terlalu aktif sebelum instruksi diturunkan, jangan diturunkan dulu. Moderator jangan naikkan yang sok comel, sok gadis, perasaan sempit ya. Jijik dengarnya. Itu opung yang lagi suka mabuk itu Bang Cuma. Kalau naik dia kayak gitu. Tobat kau Nora itu saja terus dia ucap. Sementara dia masih peluk botol gitu. Tobat kau Nora, habis itu besok makan babi. Jelas-jelas babi diharamkan, orang disuruh tobat. Tobat kau Nora, besok minggu nyembah anak orang. Mabuk benar. Itulah Bang. T-Rex. Host, bukan gini juga konsepnya. Masa saya ditumbalkan? Oh iya, itu makanya jangan dulu ya, biasa. Bareng aja gini aja. Nah, iya gini aja. Nanti mau share screen baru. Oke. T-Rex. Itu ya jangan dibesarkan yang Gurunda, nanti kena tombak Romawi lagi. Iya, saya nggak ada besarkan, udahlah host. Ya teman-teman di tab-tab layar ya tembusin 1M biar Bunda Nora semakin tobat ya, bertobat. Astagfirullahaladzim. Itu Opung selalu ngirimkan video-video penyalipan Yesus. Gila itu. Bangga kali dengan kerjaan iblis. Yang melakukan penyaliban itu adalah iblis. Yang melakukan penyaliban. Korban disalib dijadikan Tuhan oleh iblis. Gimana dong? Tapi Bang, kalau setiap diskusi sama mereka kan, konsep penebus dosa tuh yang Abang kasih data Yohanes 11 itu kan Bang, itu memang kalau saya bilang coba kalian tanggapi itu yang saya bilang Yohanes 11, mereka memang nggak bisa Bang. Memang nggak bisa karena mereka ini bukan pengikut Nabi Yesus. Mereka ini adalah pengikut Kristus Yesus. Beda itu. Beda antara Nabi Yesus dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus itu beda. Dua oknum yang berbeda antara Yesus anak Maria sang penginjil dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Tuh. Beda. Yesus ketika datang di tengah. Saya bertanya. Iya, silakan. Oke, ini menarik tentang
Yesus anak Maryam. Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih ya. Iya betul. Ya, kan tadi Bang Suma katakan bahwa tidak ada keterangan yang detail dari umat Nasrani tentang tanggal kelahiran Yesus. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri di kitab Maryam itu apakah juga dijelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau gimana Bang? Saya belum pernah tamat baca kitab itu. Iya. Kalau di Islam itu nggak ada juga tanggalnya, karena memang jangankan Yesus, Nabi Muhammad aja nggak ada tanggal lahirnya di Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Nggak diceritakan seperti itu di dalam Al-Quran terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cuman diceritakan bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya dituduh pezina. Al-Quran membela tuduhan itu, membela ibunya terhadap tuduhan itu. Syukran sahabat B. Jadi Al-Quran membela Siti Maryam dari fitnahan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Bible tidak ada pembelaan sedikit pun. Jangankan pembelaan ya, Yesus menampakkan kehormatan atau penghormatan atau penghargaan kepada ibu yang mengandungnya saja nggak ada. Satupun dalil di dalam Bible menampakkan Yesus menghargai ibu kandungnya, itu tak ada. Nggak ada satupun. Saya boleh ditunjukkan kalau ada. Nah, yang harus kita pahami nih ya, terlepas kita Islam atau terlepas kita Kristen, kita harus adil di sini. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya mengandung tanpa ada suami. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ibunya difitnah. Ya, sampai-sampai Yusuf tunangannya hampir menceraikan beliau. Kan gitu ya. Nah, Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Islam mengaku itu, yes. Kristen mengaku itu, yes. Bongkar kitab Talmud, di situ Maria disebut sebagai pesina. Kitabnya siapa ini? Kitabnya orang Yahudi, tuan rumah dong. Islam bukan tuan rumah, Kristen juga bukan tuan rumah. Yang tuan rumah itu di mana Yesus diutus, Bani Israel. Dan Bani Israel punya kitab tafsir. Mereka punya Talmud. Dalam Talmud Yesus anak zina. Dalam Talmud Maria pezina. Apa pembelaan Bible, kitabnya Kristen, terhadap tuduhan Yahudi dalam Talmud? Ada? Gak ada. Cuman Al-Quran yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Gila nggak tuh? Di saat umat Islam tidak pernah mengaku kemudian sebagai pengikut Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Di saat itu juga lisannya umat Islam setiap saat memuliakan oknum tersebut. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mengaku pengikut, tapi lisannya, kepercayaannya, keyakinannya, apa yang mereka imani itu adalah makhluk terkutuk. Ditampar diaminkan Kristen, diludahin diaminkan Kristen, ditonjok diaminkan Kristen, ditombak diaminkan Kristen, ditelanjangin diaminkan oleh Kristen, dibunuh diaminkan oleh orang Kristen. Apa ini? Sedangkan ketika tuan rumah orang Yahudi memfitnah habis-habisan, anak ini anak zina, ibunya pesina, apa pembelaan Kristen? Ada? Tidak ada. Bullshit.
Al-Quran kemudian datang melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal kami pemilik Al-Quran tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya. Nah, tolak ukurnya kemudian sebagai orang yang waras, orang yang sehat, tidak egosentris terhadap keyakinan sendiri, membabi buta, enggak. Di dalam Yohanes 16:14, ketika datang penolong lain itu dia akan memuliakan aku. Sekarang mari kita lihat, di mana Yesus itu dimuliakan? Di Al-Quran atau di Bible? Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu datang kepada siapa? Roh kebenaran itu di mana? Di Islam dong. Lalu Kristen ini mendapatkan informasi-informasi dari mana tentang Kristen? Tentang Yesus. Dari mana didapatkan? Kalau kami dari langit, dari Roh Kudus, tembus ke baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kalau orang Kristen dari mana? Ayo, dari penelitian orang yang tidak dikenali. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Ibrani sampai hari ini tidak ketahui, Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya. Tapi tentang Yesus, dia datang adalah Tuhan inkarnasi, teopani dan seterusnya, mati, bangkit, menebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya didapatkan bukan dari informasi yang menjadi pokok primer di dalam Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu apa yang kita harapkan? Oh, kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Ketika Kristen mengajarkan anaknya menyembah kepada orang yang keluar dari kubur, dia bilang kasih. Ketika orang Kristen kemudian percaya kepada pengajaran yang didatangkan justru jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit, itu disebut kasih. Mengajarkan anak-anaknya, keturunannya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dianggap kasih. Oh no, Tuhan yang benar mengajarkan kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kasih itu mentaati perintah Allah. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih itu mentaati perintah Eloah. Bukan perintah manusia Paulus yang ditaatin, tapi perintah Eloah. Itu kasih. Itu tidak bisa dibantah itu. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Yesaya 6, Yesaya 4. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Tetapi kamu harus setia menjalankan segala perintah yang telah kuperintahkan kepada Nabi Musa. Kristen lakukan enggak? Enggak. Lalu mulut kemana-mana, kasih loh, kami Kristen itu kasih. Kasih apa dong? Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen membuat ilah baru enggak? Yes, nama ilahnya siapa? Yesus. Ada enggak orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, menyembah Tuhan bernama Yesus yang adalah manusia? Enggak ada. Ada enggak kemudian Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bani Israel ketika Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel menerima pewahyuan penglihatan kenabian kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah anak bayi? Ada? Menyembah anak bayi ada? Gak ada. Berarti Tuhan yang diajarkan kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu saling mengajarkan tentang aku dengan berkata kenalilah Tuhan, sesungguhnya di antara kalian besar kecil telah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi nggak perlu lagi ada Tuhan bayi imut datang, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jangan lagi, kata Tuhan. Yeremia 31-34, jangan lagi. Kecuali orang Kristen. Karena mereka ini adalah penganut baru, sekte baru. Yang dikatakan kemudian, syukran Bang Fe, yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara sendiri, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jelas tuh kitab tuh. Jelas tuh. Tapi kenapa orang Kristen tidak sanggup untuk sampai kepada poin kebenaran Bible yang diuraikan? Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin.
Mereka mencoba untuk menipu, mereka mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Tapi Allah mengatakan apa? Aku Tuhan, aku Allah membalas tipu muslihat mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas itu kata Quran. Karena mereka percaya kepada kejahatan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga bangkit dari kubur, hari ketiga keluar dari perut ikan. Yang percaya terhadap kebangkitan itu angkatan jahat. Nah, kenapa orang jahat ini dikatakan sedemikian rupa? Ya karena itulah tadinya, mempercayai bahwa yang keluar dari perut bumi itu adalah Tuhan. Konyol. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Apa keinginan Tuhanmu? Dia mau membunuh aku, sampai aku dicobai, aku dibawa ke bumbungan bait suci, aku dibawa ke padang gurun untuk sekedar dibunuh oleh bapakmu itu. Tapi bapakmu tidak sanggup sedikit pun untuk menjamahku. Iblis berupaya membunuh Yesus, berupaya. Saban hari, tiap hari kelakuan iblis senantiasa ingin membunuh Yesus. Berhasil kagak? Tidak. Di mana Yesus mengatakan iblis tidak berhasil membunuhnya? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tetap karena penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berkuasa. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 29, dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa bersama dengan aku, sebab aku selalu melakukan perbuatan yang berkenan dari dia. Tuh, jelas itu. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, dia senantiasa menemani aku. Jadi tidak mungkin kemudian iblis bisa membunuh Yesus melalui tangan Yudas. Tidak mungkin iblis bisa membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi. Nggak mungkin. Yesus orang yang dikasihi, coy. Yesus orang soleh. Yesus orang yang taat kepada Tuhannya. Dunia harus tahu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 31 kalau nggak salah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa artinya? Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah hamba yang taat. Yesus itu orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Apa pula Kristen muncul-muncul mengimani pernyataan makhluk yang datang, yang membisikkan pernyataan kepada Paulus, Yesus itu makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Cobalah saudara-saudara renungkan. Kenapa kalian diusir? Matius 7, 22, 23. Enyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal level kalian itu udah sampai level ma'rifat kau di Islam. Level tertinggi. Bayangkan itu. Menjamah orang sakit sembuh. Coba. Orang lumpuh kalian jamah, bisa sembuh. Orang buta kalian jamah, bisa melihat. Kurang apa lagi coba? Orang kerasukan setan bisa kalian obatin. Orang gila kalian sembuhkan. Coba. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Ada apa? Karena kalian sebenarnya bukan mengikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kalian melakukan kehendak Bapak yang adalah iblis yang datang kepada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku cuma sabar dulu Bang. Saya ngomong sebentar dulu. Sabar dulu. Kan Anda tahu adab nggak? Tunggu selesai. Ya gitu ya. Pada kesimpulannya bahwasanya ya ketika Islam kemudian menjelaskan melalui Al-Quran, ketika orang Yahudi, bukan Kristen ya sekali lagi, orang Yahudi loh. Yesus diutus untuk orang Yahudi loh, bukan untuk orang Roma. Sedangkan Kristen itu awalnya dari Roma. Bukan untuk orang Yunani. Bukan. Yesus untuk Bani Israel.
Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu. Itu pengakuan langsung Yesus melalui mulutnya sendiri berdasarkan Bible. Oke? Ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia dituduh sebagai anak zina. Ibunya pesina. Al-Quran membela itu. Bible tak sedikit pun membela itu. Bahkan di dalam Bible Yesus dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana saya tidak mengatakan Yesus serendah-rendahnya di Bible? Coba tengok. Kristen memperkosa ibu kandungnya. Kristen memperkosa anak kandungnya. Kristen membunuh ibu yang melahirkan sekalipun, atau dosa apapun yang paling besar yang dilakukan oleh Kristen, cukup percaya kepada Yesus mati di salib. Dosa memperkosa, dosa membunuh ibu kandung tadi itu ditebus oleh Yesus. Gila nggak? Gila nggak tuh? Luar biasa agama Kristen ini. Ya, jadi sekira gitu ya dari saya. Kalau mau ditanggapi silakan. Oke bang, saya sapa dulu ya bang. Tongkat Musa, selamat malam. Agama apa bang? Aku Islam aku. Ya silakan saudara Tongkat. Ya maksudku begini saudaraku Jumang. Aku bukan mau membela Oten. Iya silakan bang. Tapi kita harus ingat, Quran kita itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Kitab yang mana itu bang? Taurat, Zabur dan Injil. Oh, jadi Anda mengimani Bible itu Injil? Itu yang diajarkan Quran kita selain daripada Quran. Di mana dikatakan bahwa Bible itu Injil? Astagfirullah. Itu jelas tertulis. Jangan kita bantah itu. Di mana? Di mana dalam Al-Quran? Membenarkan kitab sebelumnya. Saudara, bukan menyempurnakan. Saudara. Nyamar nih. Saudara. Udah lama jadi misionaris. Beginilah begini. Udah lama kok jadi misionaris. Nyamar nih. Udah lama kok jadi misionaris. Coba kalau Islam tahu dulu bang. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Bang, tahu dulu bang. Tahu dulu bang. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Coba tahu dulu bang. Misionaris kayak kau itu udah, aduh capek aku tahu. Kabur. Mana Bang Cuma tadi? Aduh. Ngapain harus nyamar-nyamar Bang? Waduh. Hah? Kabur aja. Karena memang di kitabmu diperintah untuk berlaku seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu kan iblis Bang. Jadi kau disuruh seperti iblis gitu Bang ya. Ngapain harus nyamar-nyamar Bang? Coba tawud dulu, buka mute-nya, tawud dulu. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Apa ini nyamar-nyamar nih? Guru ndak kena tompak itu. Di tab-tab layar aja teman-teman, tembusin 1M biar kuat komalnya. Ya sodako tab-tab gratis kok. Halo, ayo cepetan nggak? Coba kau tahu dulu kau. Nyamar-nyamar lagi, aduh. Coba tahu dulu bang. Bantah itu saudaraku. Coba tahu dulu bang. Bang tahu dulu bang. Menyempurnakan tapi untuk membenarkan kitab sebelumnya. Emang kalau nggak tipu-tipu agamamu nggak laku ya bang? Taurat, Zabur dan Injil itu harus kita supaya imani. agamamu laku gitu ya. Kita sendiri tidak mengimani itu secara nyata. Apa sih lo nih? Coba kau tahu dulu kau. Tahu coba. Coba tahu. Ingatlah dulu apa yang dikatakan Quran kita itu. Gini. Saudara, oke, saya jangan diturunkan. Saudara, oke. Saya akan ikut sama saudara. Kalau Anda sudah mengaminkan bahwa Bible yang mengatakan Allah punya anak bernama Yesus itu, betul? Apakah itu Injil? Allah punya anak, betul? Gini loh. Enggak, tunggu, jawab dulu. Apakah betul Allah punya anak bernama Yesus? Allah bukan punya anak, tapi dia memperanakan Isa Al-Masih. Bukan punya anak. Astagfirullahaladzim. Di mana di Al-Quran Allah memperanakan Isa Al-Masih?
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Isa al-Masih itu kalimatullah. Bangsat nih orang. Oh, Kristen. Kristen. Semoga kalian lain ya, saudara-saudara. Coba lihat. Lihatlah orang-orang kafir ini. Lihat orang kafir ini. Dimute aja dulu. Lihat kelakuan orang kafir ini, coba lihat. Lihat kelakuan orang kafir. Karena dia tidak sanggup lagi kemudian untuk membantah argumentasi keagamaan yang mereka punya, khususnya agama Kristen yang mereka anut. Tengoklah caranya tuh. Ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku Islam. Isa al-Masih itu kalimatullah. Jawab pertanyaan. Jangan. Saya kalau Anda mengatakan Isa kalimatullah, Isa kalimatullah, artinya Isa itu dicipta dari kalimat Allah. Itu tak masalah, itu iman saya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tertulis di mana, wahai saudara pemakan babi? Saudaraku pemakan babi, pemakan anjing, anak yang dihasilkan dari zina. Tolong kau tunjukkan di Al-Quran di mana Allah memiliki anak. Coba. Di mana? Inilah orang-orang kafir, bahayanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu bisa aja menyamar sebagai Islam, bisa menyamar mu'allaf, habis itu menghancurkan Islam dari dalam. Udah, kau turun. Yang terkenal dunia dan akhirat siapa? Anjing, kau turun. Kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kalau perlu kau makan tai pendeta. Kau nggak bisa nipu di sini. Kau nggak bisa nipu kami, anjing. Jangan kau pikir bahwa kau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau bisa menganggap bahwa kami sudah bisa kau tipu. Nggak bisa. Bau babi dari mulutmu itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Bau anjing yang bersarang dalam otakmu, otak anjing, otak babi itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Jadi kau mau berpura-pura, kau mau membungkus dirimu seperti Islam, itu akan kecium bau badanmu itu. Kau mandikan dirimu dengan 1 ton minyak parfum sekalipun yang paling mahal, bau babi, aroma tubuhmu, bau babimu, bau anjingmu itu, bau monyetmu itu kecium sampai ke Makassar. Jadi kau jangan pura-pura jadi Islam, ya. Bilang aja, Bang Suma, aku nggak percaya diri lagi mengimani Bible. Jadi mau tidak mau saya harus mengatakan Injil itu adalah Bible. Umat Islam tidak akan mudah terpedaya, oke? Justru dengan caramu kayak begini membuktikan bahwa memang agamamu itu agama bullshit. Lanjut, teman-teman. Oke, saya sapa ya, Bang. Izin, Abang. Acuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ya, Bang. Kami naikkan yang Kristen dulu ya, Bang, ya. Maaf ya. Iya. Oke. Aduh, Bang, jangan lemah sekali kayak gitu, Bang. Kayak apa pula aku dengar. Bro Cunlai. Bro. Ya, halo. Ya, selamat malam, Bang. Agama apa? Aku Muslim, cuman ada teman Kristen yang nanya, dia nggak berani nanya langsung. Ya, silakan. Izin, Bang Juma. Ini nih, teman Kristen aku nanya nih. Dia bilang Nabi Muhammad istrinya kan lebih dari 4. Di Al-Quran kan batasnya 4. Itu coba gimana, Bang, jawabnya? Aku bingung juga itu, Bang. Iya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu adalah manusia, kita juga manusia. Beliau Islam, kita Islam. Beliau hamba Allah, kita juga hamba Allah. Beliau beriman kepada Quran, kita juga demikian adanya. Tapi apakah kita Nabi? Beliau Nabi, kita bukan. Prabowo presiden, dia manusia, kita manusia. Dia orang Indonesia, kita juga orang Indonesia. Sama-sama warga Indonesia. Oke? Tapi dia presiden. Apakah hak dia sebagai presiden sama dengan hak kita? Padahal kita sama-sama manusia nih, sama-sama orang Indonesia nih. Hak kita dengan beliau, Pak Prabowo, sama nggak? Ya nggak sama lah. Apalagi seorang nabi. Kena tombak lagi. Jadi gini ya, biar saya terusin deh. Ya, biar saya teruskan ya. Jadi gini, betul yang dikatakan Bang Juma.
bahwa setiap pemimpin itu mempunyai hak. Contohnya kalau Anda pernah tinggal di Jakarta, itu presiden dan rombongannya nggak kenal namanya lampu merah. Walaupun lampu merah diterobos, ya. Kalau Anda tinggal di Jakarta pasti tahu. Tapi ketika kita yang rakyat sipil gitu, bisa nggak kita lampu merah itu kita terobos begitu aja? Pasti kena tilang dong. Nah itu berarti ada hak istimewa. Sama halnya seperti contoh di dalam kitab orang Kristen, di dalam kitab Keluaran 20 yang bercerita tentang 10 hukum Taurat itu. Di salah satu hukumnya itu di situ dikatakan dilarang mengingini keledai orang lain. Nah, apakah Yesus mentaati itu? Tidak. Yesus bahkan pernah menyuruh muridnya untuk maling keledai. Matius 21 ayat 1 sampai 3, Markus 11 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Pesan Yesus, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Coba, ada di situ diperintahkan untuk izin dulu kepada yang punya? Nggak ada. Artinya apa? Yesus juga melanggar ya kitab yang dia bawa. Menurut Bible, Yesus pernah menyuruh mencuri keledai. Sementara di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat salah satunya dilarang mengingini keledai orang lain. Lanjut, Aki Juma, udah naik lagi. Ya, itu Bang ya. Jadi jangan kita mengatakan kita harus memiliki hak yang sama dengan seorang nabi, enggak dong. Beda itu. Jangankan seorang nabi, kita dengan ayah kita aja haknya nggak sama, apalagi dengan presiden nggak sama. Saya rasa itu cukup. Silakan. Oke, makasih Bang Bro. Baik. Itu yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kami itu tertulis di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana kekhususan Rasulullah SAW dalam hal masalah memiliki istri. Bahkan di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa mur'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastangkiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kekhususan bagi seorang nabi itu diperbolehkan jika wanita-wanita itu ingin dinikahi oleh seorang nabi. Nabi mau memilihnya silahkan, itu kebolehan untuk nabi. Min dunil mu'minin, tidak berlaku untuk seluruh orang-orang beriman umatnya. Kekhususan nabi ini yang diberikan kepada nabi kami yang tanpa batas, justru nabi kami membatasi diri, memiliki istri. Bayangkan jika Rasulullah memiliki istri sebagaimana para nabi di kalangan Bani Israel, mungkin begitu besar hujatannya terhadap Rasulullah. Hitungan belasan saja fitnahan terhadap Rasulullah begitu besar. Apalagi mengikuti Raja Salomo, apalagi mengikuti Raja Daud. Mungkin Oten bakal setiap hari menghujat Rasulullah. Padahal Rasulullah kalau mau, begitu banyaknya wanita-wanita yang antri terhadap Rasulullah untuk nikahi, beliau tetap membatasi diri. Beda dengan Akang. Nggak jadi ya, nggak berani bercanda. Akang takut dikit. Akang lanjut. Bisa batasi diri. Cicilia Ustadz. Jadi gini Bunda Rama, sebelumnya saya mau informasi dulu sama teman-teman ya, teman-temanku yang di bawah. Satu nih matanya. Bunda Nora. Jadi gini teman-teman, tolong tap layarnya lebih kencang, kalau bisa dalam waktu 5 menit 1,5 M ya. Biar akun kita report, biar nggak kena report ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mau umumkan sebentar lagi ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabatku di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host dan narasumber. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung ya, Protestan, Katolik, Warnes, penyembah knalpot Mio yang menuankan pelak Pajero. Kalau naik koma diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data dan gunakan dalil sesuai dengan tekstual. Boleh kau merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran, bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani.
Karena kita kasih paham gabungan API, jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam. Nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi sekali lagi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah menggunakan dasar dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikasi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Jangan ya. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, stay tune. Terima kasih. Foto profilnya tolong ya diganti, foto profilnya geli kali nih. Ya Sarif Yet, selamat malam Sarif. Sarif Yet, Sarif Yet, Sarif. Musik siapa ya? Gak tahu. Tolong di mute, ada musik ya. Harry. Ini si Harry ya? Harry Borneo kayaknya ada musik. Iya, Harry. Iya. Sebentar izin saya naikkan lagi orangnya. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi tadi. Suaraku kok jadi nggak enak begini ya. Salahnya sendiri ngelayanin orang gila. Siapa? Oh, yang tadi itu Ustaz. Salah kali tadi Ustaz. Ngapain dia orang tidak gila? Mau mengaku. Gak Itu mau orang mengaku sinting lah. Saya orang sinting disuruh ngaku sinting mana mau? Iya, tapi memang tadi dia terdiam, yang bilang, "Kau coba ngaku dulu. Saya abah kau ada telepon atau tidak?" Dia tidak mau jawab. Benar Nora itu yang minta permintaan naik. Konten ada kali 10 orang itu. Coba dipilihin yang warasnya. Nggak tahu saya, nama Islam semua. Nih, sebentar ya. Yang Islam janganlah dulu minta naik lah woi. Kami yang moderator ini kadang bingung gitu loh. Amer. Kan, tengoklah. Nagidan. Kan. Aduh. Nagidan. Tapi Pak D dia memang udah terpojok Pak D. Terpojok dia karena memang tidak bisa dia buktikan Bang Zuma yang nyuruh. Sirojul Munir. Ya. Ya selamat malam Bang, agama apa Bang? Saya Islam. Aduh Bang, kami yang Kristen ya Bang. Ya, diturunin aja. David, selamat malam. Shalom, selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, diucapkan pula Natalnya. Kristen ya Bang ya, iyalah, udah mengucapkan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Enggak ada kami merayakan Natal Bang, ngawur kau. Silakan Bang, sama Bang Zuma itu. Ya, mau bertanya silakan. Bang David. Ya, bertanya Bang David. Bang David. Aduh. Teman-teman, mohon izin Bunda Nora ya. Teman-teman tolong di hashtag dakwah. Hashtag dakwah, biar akun Bang Zuma nggak di-report, walaupun di-report nggak jatuh. Jadi hashtag dakwah. Hashtag dakwah teman-teman di bawah. Tolong ya, sekarang juga. Biar di-report tapi nggak jatuh, gimana ya ini? Kapuyua. Oh iya. Onde mande.
Ini kayak lagi di rumah sakit pelayanan BPJS manggilin pasien. Iya, benar Ustaz. Ya Allah Ustaz. Ya, selamat Natal dan tahun garuk, oke? Ya, selamat Natal dan tahun garuk. Melvin si Manung Khalid. Halo. Manung Khalid. Halo. Halo. Kak. Ya. Selamat tahun baru, Kak. Iya, Bang. Ya. Kristen ya, Bang? Iya, Kristen. Ya, dia nggak mau mengucapkan selamat Natal. Silakan, Bang. Aduh, Bang, silakan. Khalid. Oke. Halo. Untuk Bang Juma, selamat malam buat kawan-kawan. Ya. Jadi gini, aku udah mungkin udah beberapa kali aku naik dan kurasa kalian juga ada beberapa kali kita sering diskusi. Tapi aku gini ya, kesimpulanku tentang diskusi kita. Ada hal yang menjadi tanda tanya sama aku. Materi-materi ini sebenarnya itu balik ke itu. Oke lah. Artinya tentang Trinitas, tentang Natal, tentang ini. Tetapi aku ada mau tanya lah sama kalian semua lah ini ya. Entah Juma pun boleh juga lah sama Bang Juma. Bolehlah dulu dibilang samaku, tunjukkanlah dulu samaku. Aku kan ini Kristen ini. Apalah perbuatan kami orang Kristen ini yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan. Lu malah dakwah, Khalid. Diskusi ini bukan dakwah. Sebentar lah dulu, sebentar gini. Ya kan kalau tanya Pak Kang. Bentar Ya, dulu. silakan. Gini. Kalau tentang Trinitas itu kan masalah doktrin ayat begini, masalah kitab yang dirombak-rombak gitu kan. Tetapi aku belum ketemukan satu kesalahan perbuatan orang Kristen. Kalau kita bilang aku melukai Tuhan Allah, Allah itu kan roh. Aku